Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Dewan Juri PAI UUD tahun 2023 tingkat Provinsi Jawa Tengah, dan tak ketinggalan pula teman-teman peserta PAI UUD tahun 2023 se-Provinsi Jawa Tengah yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali pagi hari yang cerah ini dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berjuta-juta kenikmatan, rahmat, hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan di tahun 2023 ini kita semua bisa mengikuti audisi PAI UUD tahun 2023 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Penulis sebelum mempresentasikan makalah yang kami bawakan atau karya tulis yang kami bawakan, kami sendiri membawakan tema yang berjudul memperkuat peran penyuluh agama Islam sebagai agen moderasi beragama dalam mempersatukan bangsa. Salat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengawali presentasi pada pagi hari ini, ada pantun untuk kalian semua. Buah kecapi, buah delima. Sebelum presentasi, mari seruput tehnya. Faktor yang mendasari saya selaku penulis mengangkat tema moderasi beragama ini adalah di mana pada tahun depan, tahun 2024 disebut sebagai tahun politik. Istilah ini banyak digunakan oleh para tokoh dan media terkait dengan hajatan demokrasi di negeri ini, yaitu penyelenggaraan pemilihan anggota legislatif dan presiden. Dalam dunia politik, hampir semua sisi kehidupan bisa diolah menjadi isu, dapat dijadikan kekuatan sekaligus senjata melemahkan lawan. Apalagi iklim demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan telah memberikan ruang luas kepada setiap orang dalam bersikap, berekspresi, dan bertindak sesuai koridor yang disepakati. Demokrasi menjadi jalan yang dipilih bangsa ini dalam bernegara, dan itu sudah dilalui dengan relatif mulus. Namun demikian, pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden adalah hajatan kali pertama. Dalam konteks ini, agama dan suku selalu menjadi isu paling sensitif. Keduanya tidak jarang dijadikan alat politik untuk meraih dukungan. Disinilah titik kritis yang perlu mendapat perhatian bersama agar setiap potensi persoalan bisa diantisipasi sehingga harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara tetap terjaga. Menyikapi hal demikian, pemerintah harus bisa mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Di Indonesia, dalam mengayomi umat beragama dan pembinaan umat memahami dan menjalankan ajaran agama,
posisi dan fungsi penyuluh agama Islam di bawah naungan Kementerian Agama sangat strategis. Dalam konteks berbangsa, penyuluh agama memiliki posisi yang sangat penting. Mereka bisa disebut sebagai salah satu tulang punggung pemerintah yang bertugas memberikan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama. Penyuluh agama bisa disebut juga, meminjam istilah Bung Karno, sebagai penyambung lidah pemerintah kepada masyarakat atau masyarakat kepada pemerintah. Penyuluh agama menjadi ujung tombak dalam syiar agama. Persoalan yang dihadapi saat ini semakin kompleks di era globalisasi. Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, perlu landasan berpikir dan pemetaan tantangan yang dihadapi oleh penyuluh agama seperti di tahun ini yang berada pada masa-masa tahun politik ini. Melalui pemetaan akan tergambar jelas tantangan apa saja yang dihadapi penyuluh agama. Penyuluh memposisikan diri ikut ambil bagian dalam moderasi beragama yang menghadirkan agama pada setiap kegiatan penyuluhannya. Penyuluh juga ikut dalam sinergitas kegiatan baik intern atau ekstern. Dan penyuluh agama Islam pada tahun 2023 ini sadar akan data yang artinya penyuluh juga mempunyai data keagamaan yang akurat dan update dengan semangat menguatkan moderasi beragama dalam setiap kepenyuluhan. Menjadi penengah dalam wujud moderasi dari dua kelompok ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Untuk yang pertama, pembahasannya adalah pengertian penyuluh agama Islam dan peranannya. 1. Definisi atau arti dari penyuluh agama Islam menurut bahasa, yang dimana penyuluh agama Islam adalah kata kerja dengan arti kata akar suluh yang bermakna teliti, kritis, memotivasi, memajukan, melicitkan ataupun mengembangkan. Dan di mana kata suluh di sini adalah mendapatkan awalan be yang menunjukkan subjek dari pelaku. Sehingga arti penyuluh itu sendiri adalah melaksanakan tugas sebagai pengobar, pendorong, pelejit sesuatu yang belum ditentukan. Dan yang kedua, menurut istilah, penyuluh agama Islam adalah melaksanakan tugas sebagai pendorong, penyemangat, penggerak, motivator, penyemarak setiap kegiatan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, setelah kita mengetahui pengertian baik dari etimologi dan terminologi, kita langsung ke peranan penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Islam adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. Para hadirin Dewan Juri yang saya banggakan dan yang saya muliakan, sebelum kita melanjutkan presentasi pada kesempatan kali ini, mari kita seruput tehnya terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Kita membahas tentang landasan keberadaan penyuluh agama Islam, di mana di sini meliputi dua kategori. Yang pertama adalah landasan filosofi. Landasan filosofi di sini adalah berkait dengan ayat Quran
dalam hal ini surah Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Untuk landasan filosofi yang kedua dari surah Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik untuk dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Untuk pembahasan moderasi beragama di sini adalah penyuluh agama Islam sebagai agen moderasi beragama. Kita sadari bersama di mana manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mengenal satu sama lain. Surah Al-Hujurat ayat 13. Seperti halnya Indonesia, negeri yang sangat beragam suku, beragam ras, beragam budaya, beragam bahasa, beragam agama, dan lain sebagainya. Meski beragam, Indonesia tetap satu. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan dalam karya ilmiah ini. Apabila masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, saya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.